Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama saya Adam Lewis dan juga Pak Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Pak Agus, kalau kita bandingkan jaminan sosial di Indonesia dengan di luar negeri sendiri, begitu ya, sebenarnya fondasi apa yang dibutuhkan sih, begitu ya, agar jaminan sosial termasuk BPJS ini bisa menjadi benteng utama untuk melindungi, kemudian juga menjadi jaminan sosial bagi masyarakat dan juga tenaga kerja di Indonesia. Jadi kami ngobrol dengan sesama pengelola jaminan sosial di beberapa negara. Kami membandingkan antara iuran dan manfaat. Ternyata manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan kita jauh lebih besar loh dibandingkan manfaat dari negara-negara lain. Itu gimana Pak? Ini kan tadi begitu ya, secara logika iurannya kecil tapi manfaatnya besar gitu. Ini bukan PHP ya Pak ya? Ya, ini kalau secara matematik bingung kan? Nah, kunci utamanya adalah karena jaminan sosial selalu berdasarkan bilangan besar, jumlah pesertanya harus besar, terjadi namanya subsidi silang atau konsep gotong royong. Nah, karena ada konsep gotong royong itulah yang menyebabkan manfaatnya bisa menjadi besar. Kemudian juga tadi bagaimana yang menjadi pondasi utama adalah bagaimana ini menjadi going concern, bagaimana ini terus bisa berlangsung, terutama adalah peserta ini harus terus mengiur, harus aktif mengiur. Kemudian juga untuk aktif mengiur, maka kita siapkan serangkaian strategi, termasuk juga infrastruktur, regulasi, kemudian juga manfaat. Nah, manfaat inilah yang kita tingkatkan terus agar peserta itu tidak hanya semata-mata karena regulasi, tetapi karena memang membutuhkan jaminan sosial. Itu yang paling utama. Iya. Tapi bagaimana sih Pak tadi begitu ya? Kalau kita lihat ini ada dua kan, pekerja upah dan juga bukan pekerja upah sendiri. Kemudian ini kan triggernya adalah bagaimana perusahaan sendiri. Nah bagaimana perusahaan-perusahaan begitu ya, yang di Indonesia sendiri, mereka secara aktif begitu ya, bisa memberikan jaminan bagi karyawannya sendiri begitu dengan mendaftarkan kepesertaan karyawan. Ya, jadi memang ini wajib para pemberi kerja untuk mendaftarkan atau memberikan perlindungan pekerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu perintah dari undang-undang. Kalau tidak didaftarkan sehingga terjadi sesuatu, maka perusahaan itu wajib memberikan manfaat sebesar yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini harus hati-hati para pemberi kerja dan perusahaan itu, jangan sampai bisnis yang sudah bagus kemudian karyawannya mengalami suatu musibah, resikonya lebih besar kan? Resikonya lebih besar karena dia harus membayar sebesar kalau dijamin atau didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, oleh karena itu saya menghimbau pada seluruh pemberi kerja, seluruh perusahaan, pastikan bahwa karyawan Anda telah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi Pak Agus, kalau kita bicara, saya pengen tahu lebih dalam lagi dari sosok Pak Agus sendiri. Pak Agus, ini kan kalau kita bicara mengenai asuransi, banyaklah produknya begitu ya, ada swasta sendiri begitu. Ini kan banyak stigma asuransi yang mereka belum paham sendiri. Ini tentunya menjadi tantangan besar, bagi termasuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri begitu. Ini tantangan apa sih yang biasanya dihadapi di dalam masyarakat sendiri begitu ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Indonesia? Ya, jadi tantangannya utamanya adalah terkait dengan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial atau asuransi itu sendiri. Di BPJS Ketenagakerjaan ini ada dua aspek. Satu, asuransi sosial. Dua, tabungan sosial. Yang asuransi sosial adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian yang sifatnya tabungan, orang nabung, itu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ini semua bisa nabung juga Pak? Nabungnya itu iurannya ada, maksudnya dipatokin nggak gitu ya? Atau bebas aja begitu ya? Tergantung dari minat dari pesertanya sendiri. Jadi ini sudah dipatok ini iurannya. Jadi walaupun konsepnya tabungan, tetapi sudah ada regulasinya. Itu berdasarkan persentase dari upah
yang dilaporkan. Ya. Oke, artinya ini bersaing dengan beberapa lembaga keuangan juga begitu ya? Oke, yang ada di Indonesia sendiri. Oke, saya kira bukan bersaing ya, tetapi kita melengkapi. Oh, melengkapi. Kita melengkapi ya, karena BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan dasar. Kalau kita gambar sebuah piramid, itu kita yang paling dasar ini. Ya, jadi oleh karena itulah iurannya dipatok, nggak bisa dilepas. Supaya apa? Supaya yang diberikan perlindungan adalah di basic. Kemudian kalau peserta ini belum puas, nggak cukup saya perlindungannya terlalu kecil dari BPJS Ketenagakerjaan, dipersilakan untuk ikut asuransi di komersial. Top up. Nah, di sinilah kita ada sinergi, ada saling melengkapi antara jaminan sosial ketenagakerjaan dengan asuransi komersial. Oke, ya Pak Agus. Oke, dengan lagi-lagi dengan background Pak Agus sendiri ini di banking juga udah cukup lama sendiri, expert juga di banking di bank swasta ya Pak ya, pasar modal juga luar biasa, banyak saya sendiri. Ini bagaimana? Benar nggak sih Pak kalau ada cerita-cerita begitu ya, katanya BPJS bangkrut gitu? Oh enggak ya Pak ya? Karena klaimnya jauh. Banyak begitu. Oh jauh ya Pak ya? Jadi dari lihat aspek kesehatan keuangannya kita sangat sehat. Sangat sehat ya Pak ya? Sehat. Okay. Jadi, nah itu tuh dengerin tuh, oke. Kemudian Pak? Kemudian juga dari sisi operasionalnya juga kita cukup bagus. Saya kira nggak ada itu yang namanya kata bangkrut itu. Oke. BPJS Ketenagakerjaan akan terus hadir untuk memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Ya, Pak Agus, kalau kita bicara mengenai ketenagakerjaan, ada tips nggak? Dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga pengalaman dari Pak Agus sendiri yang luar biasa lamanya sendiri untuk tenaga kerja di Indonesia. Bagaimana tadi mereka berpikir ke depan begitu ya, bahwa mereka bekerja keras di hari muda begitu ya. Kemudian juga dari hasil kerja itu mereka bisa mendapatkan manfaatnya begitu ya ketika mereka nanti tidak produktif lagi di kemudian hari. Gimana Pak? Jadi kita semua harus menyadari bahwa risiko itu nempel kepada semua orang. Ya, risiko kecelakaan, kemudian kematian itu sebuah keniscayaan, kemudian menjadi tua juga sebuah keniscayaan. Ini yang harus dipersiapkan. Ya, kalau sewaktu-waktu ada kecelakaan, siapa yang akan ngurusi, siapa yang akan ngobati. Nah, ini harus disiapkan, harus memiliki perlindungan. Pada waktu nanti mau masuki usia tidak produktif atau mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja lagi. Nah, ini harus dipersiapkan juga. Kalau nanti meninggal, bagaimana anak atau istri atau keluarganya nanti? Ini juga harus dirancang, dipersiapkan. Nah, pekerja pada saat dia bekerja kan mendapatkan penghasilan, tetapi pada waktu mengalami hal-hal saya sebutkan tadi, unpredictable, itu akan berhenti semuanya. Oleh karena itu, saya menyarankan pastikan bahwa seluruh pekerja pastikan bahwa Anda memiliki perlindungan, perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita tadi udah bicara mengenai manfaat. Kemudian Pak, ke depan sendiri begitu ya, ini kan dengan iuran yang murah begitu ya, murah, terjangkau sendiri begitu ya bagi tenaga kerja Indonesia. Mungkin nggak sih bahwa presentasi iuran nanti ke depan begitu idealnya begitu ya untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi, ini akan dinaikin begitu atau gimana? Ya, sampai sekarang kita tidak pernah berpikir untuk menaikkan besaran iuran. Jadi persentasenya tetap, tetapi itu kelihatan naik karena upahnya kan naik. Gajinya naik, maka iurannya naik. Tapi sebetulnya iuran ini kan untuk jaminan hari tua juga, yang mana nanti akan dikembalikan kepada peserta. Jadi sebetulnya ini manfaatnya akan dikembalikan juga kepada peserta itu lagi. Balik lagi ke sistem pengupahan, kalau UMP sendiri ini kan standarnya masih indeks kebutuhan hidup begitu ya. Sendiri. Nah, kalau misalnya begitu ya, apakah UMP sendiri, sistem pengupahan di Indonesia sendiri ini sedikit terbentur begitu ya dengan track atau progres yang ingin dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia ke depan? Saya kira patokannya kan gaji pokok ya Pak ya? Patokannya adalah gaji pokok. Nah, tentu kalau gajinya naik, maka
tabungannya kan akan besar, sehingga hasilnya nanti di hari tua akan dikembalikan juga akan besar. Nah mungkin apa namanya korelasinya di situ, sehingga kita berharap bahwa yang penting adalah bagaimana kita menjaga para pekerja ini tetap bisa mengiur apa namanya iuran aktif lah begitu ya. Oke, tetap mendapatkan jaminan sosial. Oke, pemirsa masih ada satu segmen lagi di toko kita masih bersama dengan Pak Agus Susanto. Kita akan mengupas bagaimana perjalanan karir beliau hingga menjadi direktur utama di BPJS Ketenagakerjaan. Tetap bersama kami di toko kita.